anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Oh iya, ibu mau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bosen kan ya muka ibu? Nggak dong. Di sini ibu mau menanyakan, siapa yang nggak hadir? Cika, kenapa dia? Sakit demam. Kita doakan semoga Cika cepat sembuh ya, agar bisa bersama-sama belajar dengan kita lagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong ibu ya memimpin doa pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Gak ada ingat. Masa gak ada ingat? Ingat dong. Iya, kita belajar tentang berbicara. Iya, berbicara. Apa itu berbicara? Gak ada yang tahu ya, Iya, bagus. Sekarang kita membahas tentang kemarin kan berbicara, sekarang membaca dong. Siapa yang tahu membaca itu apa? Kalau yang tahu berarti anak hebat. Iya, bagus sekali Randy, tepuk tangannya. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan yang lebih detailnya apa itu membaca dengan menggunakan buku ini. Siap-siap ya, ibu akan membaca buku ini. Soalnya kalau kalian yang membaca, nanti kalian capek. Di sini ada pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menunjukkan agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan agar makna-makna secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpengaruhi, maka pesan yang tersurat dan tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami dan proses membaca tidak akan terlaksana dengan baik. Membaca merupakan proses rekonstruksi makna sebuah teks. Berikutnya, membaca yaitu kegiatan yang aktif. Agar siswa dapat membaca secara aktif, mereka perlu berlatih untuk dapat mengkomunikasi dua kalimat serta yang lainnya. Di sini ada beberapa ciri-ciri tanda membaca. Dan yang selanjutnya, membaca adalah kegiatan merespon lambang-lambang, cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat. Ada juga di dalam buku ini tujuan membaca. Menurut Supriyadi 1991, tujuan utama membaca adalah suatu mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, pemahaman makna bacaan. Makna arti erat sekali berhubungan dengan tujuan intensif di dalam membaca. Berikut ini penggolongan membaca berdasarkan tujuan dan bahan yang digunakan, antara lain yaitu: yang pertama, membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini adalah membaca di dalam hati. Bahkan bacaan yang dapat dipergunakan antara lain laporan peristiwa, perjalanan dan pertandingan, berita dalam koran, buku-buku pelajaran dan lainnya. Yang kedua, membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan keindahan.
Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini adalah membaca teknis atau nyaring. Dapat pula membaca dalam hati untuk jenis-jenis tertentu seperti prosa fiksi. Bahan bacaan yang cocok untuk tujuan membaca seperti ini adalah puisi, sajak, prosa berirama, dan prosa fiksi biasa. Yang ketiga, membaca untuk mengisi waktu luang. Jenis membaca yang dipergunakan tidaklah terkait pada jenis tertentu. Demikian pula, bahan bacaan yang penting perlu ditanamkan kepada siswa adalah bagaimana dalam mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Menurut kurikulum 1994, bahwa tujuan dari pembelajaran membaca disesuaikan dengan tingkat kelas masing-masing. Di bawah ini kutipan tujuan pengajaran membaca khusus pada kelas 5 SD, Yeti Mulyati 2005, yaitu isinya: yang pertama, siswa mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isi bacaan dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, siswa mampu membaca teks bacaan secara cepat dan dapat mencatat gagasan-gagasan utama. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui isi cerita, puisi, drama, serta dapat memberikan tanggapan. Selanjutnya di sini ada cara mengembangkan keterampilan membaca. Setiap guru haruslah dapat membantu serta membimbing para siswa untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Menurut Supriyadi 1991, usaha yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca itu antara lain: yang pertama, guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dengan jalan memperkenalkan sinonim kata-kata, antonim kata-kata, parafrase kata-kata yang berdasarkan sama. Yang kedua, memperkenalkan imbuhan yang mencakup awalan, sisipan, dan akhiran. Yang ketiga, mengira-ngira atau menerka makna kata-kata dari konteks atau hubungan kalimat. Yang keempat, kalau perlu menjelaskan arti sesuatu kata abstrak dengan mempergunakan daerah atau bahasa ibu siswa. Berikutnya, guru dapat membantu para siswa untuk memahami maksud, struktur kata, kalimat, dan sebagainya dengan cara-cara yang telah dikemukakan di atas, disertai latihan seperlunya. Berikutnya, kalau perlu, guru dapat memberikan serta menjelaskan kawasan atau pengertian kiasan, ungkapan, pepatah, peribahasa, dan lain-lain dalam bahasa daerah atau ibu. Berikutnya, guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para siswa dengan berbagai pertanyaan. Selanjutnya, guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para siswa dengan cara, yaitu yang pertama, yang kedua, haruslah diusahakan agar waktu tersebut bertahan singkat serta efisien secara teratur sepanjang tahun. Yang ketiga, haruslah dihindarkan gerakan-gerakan bibir pada saat membaca dalam hati. Hal itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan oleh para siswa. Yang keempat, yaitu haruslah dijelaskan tujuan khusus, tujuan membaca, bahan bacaan tertentu kepada para siswa. Mereka haruslah dapat menemukan dari bahan bacaan jawaban terhadap beberapa pertanyaan atau beberapa kata atau sesuatu ide, pendapat atau pikiran utama atau pikiran pokok dan sebagainya. Apa di sini masih ada waktu agar ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi, agar ibu bisa membacakan? Singkatnya, dalam mengembangkan serta meningkatkan keterampilan membaca para siswa, maka guru mempunyai tanggung jawab berat, paling tidak meliputi 6 hal utama, yaitu yang pertama, memperluas pengalaman para siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan
Sebeluk-beluk tentang kebahasaan. Yang kedua, mengajarkan bunyi-bunyi bahasa dan makna-makna kata-kata baru. Yang ketiga, mengajarkan hubungan bunyi bahasa lambang atau simbol. Yang keempat, membantu para siswa memahami struktur termasuk struktur kalimat yang biasa begitu mudah bagi siswa. Yang kelima, mengajarkan keterampilan pemahaman kepada para siswa. Yang keenam, membantu para siswa untuk meningkatkan kecepatan dalam membaca. Berikutnya dengan judul membaca sebagai suatu keterampilan. Ada yang tahu tidak pengertian ini apa? Baik, Ibu akan menjelaskan. Membaca sebagai suatu keterampilan yaitu haruslah menyadari serta memahami benar-benar bahwa membaca adalah sesuatu keterampilan yang sangat kompleks, yaitu membaca dengan rumit yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Dengan perkataan lain, keterampilan membaca mencakup tiga komponen, yaitu tiga komponennya, yaitu yang pertama, pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Yang kedua, toleransi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Yang ketiga, hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna. Keterampilan ini merupakan suatu kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan mode yang berpura, gambar-gambar di atas suatu lembaran, lengkungan-lengkungan, garis-garis, dan titik-titik dalam hubungan-hubungan berpola yang teratur rapi. Keterampilan B merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan tanda-tanda hitam di atas kertas, yaitu gambar-gambar berpola serta dengan bahasa. Tidak mungkin belajar membaca tanpa kemampuan belajar memperoleh serta memahami bahasa. Hubungan-hubungan ini jelas sekali terlihat terjadi antara unsur-unsur dari pola-pola tersebut di atas kertas dan unsur-unsur bahasa yang formal. Sesuai dengan hakikat unsur-unsur linguistik yang formal tersebut, maka pada hakikatnya sifat keterampilan itu akan selalu mengalami perubahan-perubahan pula. Unsur-unsur itu dapat merupakan sekelompok bunyi-bunyi kompleks yang dapat disebut sebagai kata atau frasa, atau bisa disebut juga dengan kalimat, bahkan paragraf, bab maupun buku, atau dapat pula berupa unsur yang paling dasar, yaitu bunyi-bunyi tunggal yang tersebut fonem. Selanjutnya, di sini ada juga meningkatkan kemampuan membaca pada anak. Membaca merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Sampai saat ini, baik di tingkat sekolah dasar menengah maupun tinggi, setiap orang tua pasti bangga memiliki seorang anak yang pandai. Tidak ada satu orang tua pun di dunia ini menginginkan anak yang miskin ilmu, pengetahuan maupun tak punya wawasan yang luas. Kepandaian seseorang tidak dapat lepas dari kegiatan membaca, karena dengan membaca bisa mengetahui banyak sekali hal-hal yang terjadi di bumi ini. Selain itu, banyak sekali hal-hal yang terjadi di bumi ini. Selain itu, kita dapat memahami isi tersebut di dalam buku yang kita baca. Namun, dalam kenyataan sekarang ini, minat baca di negara kita masih sangat rendah ataupun kurang. Rendahnya minat baca atau rendahnya budaya membaca dapat disebabkan sebagai faktor secara pribadi berkaitan dengan kurangnya motivasi atau dukungan dalam diri siswa untuk menanamkan bahkan kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Faktor yang lainnya adalah lingkungan sekitar yang menjauh dari kegiatan dan kebiasaan membaca.
atau bisa disebut faktor yang sangat berpengaruh besar. Untuk dapat menghadapi atau membantu masalah di atas, salah satu yaitu menanamkan minat baca di lingkungan keluarga. Anak-anak cenderung meniru tingkah laku yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Jika seorang anak lahir dan dibesarkan di dalam keluarga yang suka membaca secara langsung, si anak akan melihat dan merasakan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan yang bermanfaat dan sangat menyenangkan. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting untuk meningkatkan minat baca si anak. Orang tua harus dapat menyediakan banyak buku-buku sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga. Selain menyediakan buku bacaan, mungkin dengan dalam membeli buku, orang tua harus menyelidiki buku bacaan terlebih dahulu. Apakah patut dibaca oleh anak atau tidak patut untuk dibaca anak? Karena sebuah bacaan akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Pembelian buku bacaan tidak harus yang mahal, tetapi yang lebih penting kita lihat isinya bagus atau sesuai tidak untuk dibaca oleh anak. Orang tua bisa membuat perpustakaan kecil dengan rak berisi buku-buku bacaan yang ditata rapi agar menarik hati anak untuk membacanya. Penyusunan buku bacaan sebaiknya disusun sesuai dengan jenis bacaan. Buku bacaan anak-anak diusahakan dipisahkan dengan buku bacaan orang dewasa serta ditaruh di rak sebagai paling bawah agar memudahkan anak untuk mengambilnya. Orang tua harus bisa membangun suasana perpustakaan yang kondusif, nyaman, dan menarik bagi anak dengan penerangan yang memadai. Adanya sirkulasi udara yang baik serta lembab agar anak nyaman untuk membaca di ruangan yang tertutup. Selain membuat perpustakaan, ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Mengenalkan buku bacaan kepada anak sejak dini, menumbuhkan kegiatan membaca serta sejak kecil. Bila dimulai sejak dini, balita dengan memberikan pada anak buku bacaan yang lebih banyak ada gambar warna-warni dibanding teks, sehingga anak akan tertarik. Yang ketiga, bermain sambil membaca. Orang tua bisa menyuruh si anak membaca resep dari masakan yang akan dibuat. Keempat, mengajak anak pergi ke perpustakaan umum, toko buku, atau yang lainnya untuk lebih menambah pengetahuan anak tentang dunia buku. Kelima, supaya anak lebih bersemangat melakukan kegiatan membaca, sebaiknya setiap kali anak membaca buku, tanyakanlah apa isi buku yang telah dia baca. Ciptakan diskusi kecil dalam keluarga di saat waktu-waktu santai dan senggang. Untuk menjawab pertanyaan si anak akan berarti untuk berani mengeluarkan pendapat mereka. Keenam, orang tua juga bisa membimbing anak untuk membuat ringkasan cerita dari buku yang telah dibacanya. Kemudian, menyuruh si anak untuk bercerita dengan bahasa sendiri. Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas diharapkan minat serta motivasi anak dalam mencari ilmu dan informasi dalam hal ini membaca akan terus meningkat. Di sini siapa yang hobi membaca? Rizal hobi membaca. Bisa Rizal membacakan suatu buku yang pernah Rizal baca, yang Rizal ingat sekarang? Rizal menceritakan di depan kelas agar teman-temannya termotivasi kalau membaca tuh sangat menyenangkan, banyak ketawa-ketawanya. Bisa? Baik. Bagus sekali. Terima kasih Rizal. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu
harap, oh iya, ibu mau kasih PR nih untuk kalian. Ada kalian membuat satu karangan cerita tentang kalian dari besok kan hari libur, hari Minggu. Jadi ibu ingin kalian membuat karangan tentang kalian dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Pasti kalian tuh kalau misalnya hari Minggu diajak jalan-jalan sama ibu ayah kalian kan, misalnya ke Kuala, ke kolam berenang, ke hutan lindung, pasti diajak kan. Kalau yang nggak ada liburan tuh nggak apa-apa deh. Pokoknya kalian membuat karangan dari abis bangun tidur sampai mau tidur lagi, oke? Boleh sedikit, boleh banyak, alangkah lebih baiknya jika banyak. Jadi kita di sini minggu depan kita seru-seruan membaca karangan dari kalian semua. Ibu akan nunjuk satu-satu sampai habis. Nggak menurut absen, nunjuk satu-satu sampai habis. Paham semuanya? Baiklah, di sini ibu harapkan kalian rajin-rajinlah membaca agar kalian banyak tahu tentang dunia luar. Kan buku di perpustakaan tuh banyak tuh, bisa kalian tuh membaca. Apalagi yang membaca yang banyak gambar ya, itu seru banget. Ibu dulu waktu SD sekalian ini ibu suka membaca di perpustakaan yang banyak-banyak gambar, karena kayak berwarna aja gitu, lebih enak. Itu kan di perpustakaan udah tersedia khusus untuk anak-anak SD kelas rendah, kelas 3 kayak kalian. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhirin ada pertanyaan lagi? Oh iya, di kertas lembar aja deh. Iya, di kertas lembar aja ya. Di buku juga bisa, kalau di kertas kayaknya nanti terbuang-buang deh, sayang. Di buku aja ya, di buku bahasa Indonesia jangan lupa. Oke, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ibu harapkan kalian selalu bersyukur apa yang diberikan kepada Allah yang Maha Esa. Kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan semuanya, dadah.